Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Salim Maharani, NIM 210431123. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan kontrak bisnis. Yang pertama itu pengertian kontrak bisnis. Hukum kontrak adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian. Perjanjian ini merupakan kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hukum kontrak mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan kontrak. Hukum kontrak juga memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan jika salah satu pihak melanggar kontrak dan bagaimana kerugian dapat diatasi. Selanjutnya, unsur hukum kontrak yang dianggap sah mengikat. Yang pertama, kata sepakat dari dua pihak atau lebih. Yang kedua, keinginan atau tujuan para pihat untuk timbulnya akibat hukum. Dan yang terakhir, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat para pihak ketiga. Selanjutnya, macam-macam kontrak. Yang pertama, kontrak berjangka. Kontrak yang memiliki jangka waktu tertentu di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak hanya berlaku dalam periode yang telah disepakati. Contohnya, kontrak sewa rumah untuk periode 1 tahun, kontrak kerja dengan waktu tertentu. Yang kedua, kontrak tanpa batas waktu adalah kontrak yang tidak mencantumkan jangka waktu tertentu. Kontrak ini berlaku hingga salah satu pihak memutuskan untuk mengakhirinya. Contohnya, kontrak kerja yang tidak ditentukan durasinya, kontrak kerja yang berlangsung selama kedua belah pihak saling sepakat. Yang ketiga, kontrak sewa-menyewa adalah kontrak yang melibatkan pemberian hak penggunaan suatu barang atau properti untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Contohnya, sewa rumah, sewa kendaraan. Yang keempat, kontrak pengangkutan, yaitu kontrak ini mengatur pengangkutan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain, di mana pihak pengangkut memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang atau orang dengan aman. Contohnya, kontrak dengan perusahaan ekspedisi untuk pengiriman barang, kontrak pengangkutan untuk distribusi barang. Yang kelima, kontrak konstruksi, yaitu kontrak yang digunakan dalam proyek konstruksi yang melibatkan pembangunan, renovasi, atau perbaikan bangunan atau infrastruktur. Ini mengatur hak dan kewajiban antara pemilik proyek dan kontraktor. Contohnya, kontrak pembangunan gedung, jalan, dan proyek perumahan. Kontrak yang keenam yaitu kontrak kerjasama, yaitu kontrak yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha atau proyek tertentu, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Contohnya, perjanjian kerjasama antara dua perusahaan dalam suatu usaha patungan atau joint venture. Yang ketujuh, kontrak franchise, yaitu kontrak ini memberikan izin kepada pihak lain untuk menjalankan usaha dengan merek atau sistem bisnis yang sudah ada, serta ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak. Contohnya, perjanjian waralaba antara pemilik merek dan pihak yang ingin membuka cabang bisnis. Selanjutnya yaitu perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. Perjanjian dalam prinsip ekonomi syariah disebut akad syariah, yaitu perjanjian atau kontrak yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Akad syariah menjamin transaksi dilakukan secara jujur, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Berikut ini prinsip-prinsip perjanjian dalam ekonomi syariah. Yang pertama, ada kedudukan para pihak yang berakad sama dan seimbang. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Selanjutnya, ada kesepakatan harus bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan.
Selanjutnya, perjanjian harus dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dan yang terakhir, para pihak yang berakad harus cakap, hukum, dewasa, dan berakal. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.